Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung nyebur ke dalam sebuah skenario gimana kalau yang jujur aja bikin merinding. Kita bakal ngebahas sebuah celah hukum raksasa yang benar-benar bikin para ahli tata negara itu susah tidur nyenyak. Nah, dengan mengambil wawasan super mendalam dari kuliah Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, kita akan membedah tuntas apa sih jadinya kalau sistem hukum sebuah negara itu benar-benar kedaluarsa dan kehabisan napas. Bagian pertama, lubang hitam konstitusi. Apa yang terjadi jika masa berlaku pemerintah habis? Coba deh, kalian bayangkan skenario ekstrim ini. Gimana kalau besok, amit-amit, terjadi bencana alam yang sangat dahsyat? Katakanlah, gempa megatrust yang luar biasa besar di selatan Jawa. Infrastruktur hancur total, logistik lumpuh, dan pastinya pemilu 5 tahunan jadi mustahil buat diadain. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi sama pemerintahan yang lagi jalan ini saat kalender terus berputar dan batas waktu jabatan mereka benar-benar habis? Gini, berdasarkan konstitusi kita saat ini, masa jabatan setiap pejabat terpilih itu dibatasi dengan sangat ketat selama 5 tahun. Titik. Jadi, kalau waktu 5 tahun itu habis tanpa ada pemilu baru, ya masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, sampai MPR otomatis kedaluarsa saat itu juga. Kabinet langsung bubar jalan. Dan parahnya lagi, kita sama sekali nggak punya mekanisme hukum darurat buat memperpanjang jabatan mereka. Hasilnya, terjadi kekosongan kekuasaan yang absolut. Pemerintahan sipil bisa lenyap begitu saja dalam semalam. Gila kan? Terus, kalau semuanya bubar, siapa dong yang tersisa? Disinilah situasinya berubah jadi sangat genting. Saat semua pemerintahan sipil terpilih itu secara hukum udah kedaluarsa, institusi negara yang tersisa cuma dua, Panglima TNI dan Kapolri. Kenapa? Karena masa jabatan mereka berdua ini nggak terikat sama siklus pemilu 5 tahunan. Mereka menjabat sampai diganti. Jadi, di tengah lubang hitam konstitusi ini, secara harfiah, kekuatan senjata adalah satu-satunya entitas negara yang berdiri sah. Ini benar-benar sebuah realitas ketatanegaraan yang sangat menakutkan buat dibayangin. Bagian 2. Mendefinisikan keadaan darurat. Bagaimana hukum mencoba mengatasi krisis? Kalian mungkin mikir, masa sih hukum kita sebuta itu kalau ada krisis? Ya, sebenarnya nggak juga. Konstitusi kita punya yang namanya Pasal 22 tentang hal ihwal kegentingan memaksa. Istilah ini pada dasarnya adalah aturan yang dirancang buat situasi super mendesak, di mana presiden itu harus ambil tindakan detik itu juga untuk menyelamatkan negara pas lagi ada kekosongan hukum. Urutan mainnya tuh jelas banget dan terstruktur. Pertama, presiden menerbitkan Perpre. Terus, DPR bakal meninjau Perpre itu di masa sidang berikutnya untuk mutusin apakah itu bakal dijadiin undang-undang permanen atau malah dicabut. Mekanisme ini oke banget buat nanganin masalah krisis yang sifatnya sementara. Tapi, coba kita balik lagi ke skenario gempa megatrust tadi. Gimana caranya presiden ngeluarin Perpre kalau masa jabatannya aja udah habis? Dan gimana DPR bisa mereview aturannya kalau anggota mereka sendiri udah kehilangan keabsahan secara hukum? Disinilah instrumen hukum biasa terbukti gagal total. Bagian 3. Tahun 1945, perubahan sistem. Ketika konstitusi masih berupa draft. Biar kita lebih paham apa yang terjadi kalau krisis udah jauh melampaui aturan hukum, kita harus mundur sedikit ke sejarah awal lahirnya bangsa kita. Akhir tahun 1945, itu situasinya benar-benar kaos. UUD 1945 waktu itu disahkan ya cuma sebagai aturan sementara. Negara ini ibarat bayi yang baru lahir, belum diakui oleh dunia internasional, dan buat bisa survive, para pendiri bangsa kita terpaksa ngelakuin manuver-manuver super cepat yang bahkan secara terang-terangan melampaui teks tertulis konstitusi itu sendiri. Coba perhatiin betapa drastisnya perubahan waktu itu. Di bulan Agustus, konstitusi kita secara tegas mengatur sistem presidensial, di mana Bung Karno pegang kendali eksekutif penuh. Tapi, belum juga napas, cuma 3 bulan kemudian, tepatnya tanggal 16 November, sistem pemerintahan kita secara dramatis diubah jadi parlementer, dan itu cuma lewat sebuah maklumat. Sultan Syahrir mendadak naik jadi Perdana Menteri yang pegang kekuasaan. Mengubah sistem negara tanpa mengubah konstitusinya? Kalau dipikir-pikir, secara teknis ini tindakan yang inkonstitusional. Tapi kenapa kok putusan ekstrim ini harus diambil? Alasannya murni karena pragmatisme demi kelangsungan hidup negara. Waktu itu, Belanda dan pihak sekutu sama sekali nggak mau duduk bareng buat berunding dengan Soekarno atau Hatta. Di mata sekutu, mereka berdua ini dianggap sebagai kolaborator fasis Jepang. Jadi, kalau Indonesia mau merdeka dan dapat pengakuan internasional, kita butuh wajah baru yang bersih di mata Barat. Syahrir, yang rekam jejaknya sangat anti-Jepang, didorong maju. Manuver di luar hukum ketatanegaraan inilah yang akhirnya menyelamatkan jalur diplomasi Republik kita. Bagian 4. Tahun 1948, pemerintah darurat, bertahan dari jatuhnya ibu kota. Nah, taktik bertahan hidup di luar kelaziman hukum ini diuji lagi secara brutal 3 tahun kemudian.
Waktu agresi militer Belanda kedua tahun 1948, ibu kota kita di Yogyakarta jatuh dan Presiden Soekarno ditawan. Republik benar-benar diambang kehancuran total. Tapi dari tengah hutan di Sumatera, Syafruddin Prawiranegara mengambil inisiatif mendirikan pemerintah darurat. Dan yang bikin merinding adalah kerendahan hati beliau. Dia dengan tegas menolak dipanggil presiden. Dia bilang, saya hanyalah ketua pemerintah darurat, semata-mata cuma buat ngisi kekosongan kekuasaan negara yang lagi lumpuh. Di masa krisis ini, terjadi kolaborasi dan keseimbangan kekuatan yang menurut saya epik banget. Di satu sisi, ada Jenderal Sudirman yang memimpin perang gerilya masuk keluar hutan. Ini ngebuktiin ke dunia bahwa militer Republik itu belum habis. Nah, di sisi lain, peluru dan darah di medan gerilya itulah yang ngasih posisi tawar kuat buat diplomat kita, kayak Muhammad Rom saat berjuang di meja perundingan internasional. Militer yang nahan garis pertahanan supaya negara nggak runtuh, tapi pada akhirnya diplomasilah yang mengunci kedaulatan kita. Soal diplomasi ini ada satu cerita yang sangat manusiawi dan keren banget. Awalnya Jenderal Sudirman itu pengennya terus ngelanjutin perang. Beliau kurang setuju Rom pergi berunding sama Belanda. Tapi pas Sudirman akhirnya luluh demi kepentingan negara, beliau bersalaman sama Rom dan secara diam-diam ngasih sebuah jimat ke tangan Rom. Beliau nyuruh Rom ngantongin jimat itu biar menang debat. Dan bayangin aja, demi menghormati sang jenderal, Rom benar-benar naruh jimat itu di sakunya, tepat di depan delegasi Belanda. Dan tebak, perundingan Rom-Royen sukses besar. Bagian 5. Tahun 1959, Revolusi Hukum. Melanggar hukum untuk menyelamatkan negara. Lompat 10 tahun kemudian, kelumpuhan negara terjadi lagi. Kali ini bukan karena perang, tapi karena kebuntuan politik di ruang sidang. Majelis Konstituen kita gagal total nyusun konstitusi baru nih. Negara terjebak. Sampai akhirnya Presiden Soekarno ngeluarin dekret 5 Juli 1959 yang ngebubarin majelis itu dan bawa kita balik ke UUD 1945. Nah, disinilah Prof. Yusril Iza Mahendra melempar teori yang sangat menarik. Beliau bilang, dekret ini tuh bukan sekedar darurat hukum biasa, ini adalah sebuah revolusi hukum. Apa sih maksud sebenarnya dari revolusi hukum itu? Gini, membubarkan majelis yang dipilih langsung oleh rakyat secara sepihak itu adalah tindakan yang 100% inkonstitusional pada saat itu. Nggak ada landasan hukumnya sama sekali. Tapi, tindakan yang tadinya ilegal ini berubah jadi sah secara hukum setelah kejadian, alias post factum. Kenapa bisa gitu? Karena seluruh elemen negara dan masyarakat luas pada akhirnya menerima langkah tersebut demi mencegah Indonesia terpecah belah. Konsepnya sederhana tapi dalam. Terkadang, hukum itu harus ditabrak demi menyelamatkan eksistensi dari negara itu sendiri. Bagian 6, ketika hukum berakhir. Apakah kita siap menghadapi kekosongan berikutnya? Cerita-cerita tadi ngebawa kita kembali ke hari ini. Pelajaran terbesarnya sangat jelas. Sejarah membuktikan bahwa saat Indonesia ngelewatin masa-masa paling gelapnya, dari tahun 45, 48, sampai 59, kita bisa survive bukan karena kita berpegang teguh secara kaku pada teks konstitusi. Nggak sama sekali. Negara ini justru selamat berkat keberanian mengambil manuver di luar kebiasaan. Mulai dari diplomasi yang gesit, konvensi-konvensi politik yang tak tertulis, sampai terobosan lewat revolusi hukum. Tapi ya, itu kan sejarah di masa lalu. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau besok beneran ada bencana masif yang ngebuka lubang hitam konstitusi ini, dan tiba-tiba aja seluruh kekuasaan sipil lenyap tanpa sisa? Apakah sistem kenegaraan modern kita ini benar-benar udah punya jaring pengaman yang siap, atau kita pada akhirnya bakal kembali menggantungkan nasib bangsa ini pada manuver segelintir elit yang kebetulan masih tersisa? Ini pertanyaan yang lumayan bikin kepikiran kan? Terima kasih udah ngikutin paparan hari ini. Sampai ketemu di analisis seru berikutnya.